Jorge Martin resmi menjadi juara dunia musim 2024. Mari kita bahas di Republic of Speed Podcast. Jorge Martin akhirnya berhasil menjadi juara dunia MotoGP musim 2024. Bagaimana Dam melihat pertarungan Jorge Martin di musim ini? Ya layak lah kita beri applause dulu. Oke. Famos ya. Famos. Walaupun aku nggak terlalu dukung, tapi memang layak sekali ya sebenarnya ya. Betul. Sangat layak menjadi juara dunia yang nggak keberatan bagi orang yang tidak mendukung Martin karena memang layak, tidak dengan drama-drama yang aneh ya. Iya. Ya memang layak menjadi juara dunia musim 2024 ini, menjadi pertarungan kedua di akhir musim setelah tahun lalu dia kalah dari Pecco Bagnaia ya. Betul. Ini secara mental dia kayaknya udah siap banget nih buat rematch dengan Pecco, makanya jos banget tahun ini nih. Makanya hashtagnya juga rematch kemarin. Rematch, kan, ya? Betul. Nah ini langsung aja nih kita memberikan gambaran bagaimana kemenangan dari seorang Jorge Martin. Nah, World Champion. Ini udah kayak paku udah dilepas gitu ya. Ya. Sebenarnya mungkin juga lebih tenang ya pikirannya Martin ya, karena aku yakin sih dia juga kurang pede untuk menang juara dunia tahun depan karena motornya kan udah bukan Ducati lagi nih. Betul, ini udah bukan Ducati. Tapi ya seenggaknya dia bisa mencuri gitu ya. Betul, seenggaknya dia udah di buku sejarahnya ya, dia udah jadi juara dunia MotoGP lah ya. Betul banget ini. Tentu aku berharap sih dia di Aprilia tahun depan bisa battle untuk juara dunia lagi ya. Iya, gila kalau misalnya benar-benar bisa battle menjadi juara dunia sih luar biasa juga. Betul. Kalau kita ingat ada Valentino Rossi ya yang dulu sempat pindah juara dunia dari Honda tahun 2003 ya. Betul, ke Yamaha, dia langsung jurdun. Padahal motor Yamaha itu tidak dalam kondisi performa yang sangat baik saat itu kan. Betul, dan dia meninggalkan Honda di saat lagi bagus-bagusnya. Ya, kita lihat nih gimana kiprah Jorge Martin ya. Menarik untuk dinanti nih. Betul. Nah, ini perayaannya ya, Martinator. Selebrasi deh. Martinator. Gimana tuh ininya? Jargonnya. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Gak kelihatan ya tulisan Hasta la vista. Gak kelihatan sayang. Samping soalnya. Hasta la vista, baby. Aduh. Selebrasi di sektor terakhir ini ya. Ya, betul. Ini keren sih, habis keluar lama juga keluarnya ya. Ternyata yang berubah cuma setengahnya, nggak pakai baju emas ternyata. Tapi aku suka kalau nggak pakai baju emas karena kalau champion pakai baju racing suit yang emas udah terlalu mainstream ya. Betul. Kayak sekarang ya. Ternyata setengah-setengah nih, setengahnya cyborg ya, robot nih. Terminator. Keluar nembak tuh hancur, wah mantap juga nih. Boleh juga. Betul. Dan ini dia. Betul. Ini udah menggunakan helm goldnya dia akhirnya. Ya. Keren juga helmnya ya. Dengan motor yang pakai stikernya nomor 1 sekarang. Ya, tapi motor ini nomor 1-nya cuma di saat ini aja ya. Motornya beda soalnya tahun depan. Ya, tahun depan udah beda lagi, nomor 1-nya bukan di motor yang sama. Betul. Ya, ini kemudian ya ini gambar-gambarnya dulu ya kita tampilkan. Ini nggak ada Martinnya ya? Oh ada di tengah tuh. Ada tuh. Terus ada bosnya Pramac juga, Gino Borsoi. Ya lengkap lah satu tim ya, karena bukan hanya Martin yang pindah dari Pramac, tetapi Pramac yang juga pindah dari Ducati kan. Jadi ya mereka menikmati momen-momen ini karena belum tentu bisa terulang lagi sebenarnya ya. Betul, karena Pramac ini nggak pindah hati juga ya. Lebih karena sakit hati ya pindahnya ya, bukan pindah hati nih. Pindah hatinya karena sakit hati. Ke Yamaha ya. Ke Yamaha, mulai musim 2025 ya. Ya, gimana ya melihat Yamaha sebenarnya mungkin kurang, tapi yang paling pas kali ya secara budget dan lain-lainnya adalah Yamaha mungkin. Kalau ngomong performa mah nggak usah dienak-enakin lah, bilang aja jelek. Gitu. Tapi duitnya Yamaha bisa jauh lebih kompetitif daripada Pramac pakai Ducati. Lebih aman lah ya. Betul. Oke, selanjutnya ini ada foto yang lain nggak ya? Nah, oh ya ini betul. Independent rider pertama yang menjadi juara dunia di kelas
di era MotoGP. Di era MotoGP. Karena era yang lalu itu independen Valentino Rossi ya. Valentino Rossi musim 2001 ya. 2001. Iya. Nastro Azzurro itu tim motornya yang warna kuning. Honda. Betul. Tuh. Itu masih 500 cc ya, belum MotoGP ya. Ya. Eranya belum MotoGP 4 tak. Beda era nih. Jadi ini jangan salah paham nih orang-orang nih, first independent bukan berarti ada yang lain ditinggalkan, tapi MotoGP era ya. Di MotoGP era. Satu-satunya ya. Ya, betul. Ya, baguslah buat Jorge Martin ini menurutku ya. Betul. Sebenarnya sebelum dia tuh ada Morbidelli tahun 2020 hampir. hampir. Yang lainnya yang lagi yang mendekat sih paling ya Martin menjadi salah satu-satunya rider independen ya yang menjadi juara dunia. Betul nih. Ya, aku bilang sih pukulan lah buat Ducati ya. Buat Ducati betul. Karena tim sakit hati kan ya Jorge Martin. Tim sakit hati pernah kita bahas. Bastian ini juga sakit hati. Ya, kita di podcast sebelumnya pernah membahas pengen deh ngelihat kalau nggak antara Jorge Martin itu Enea yang berhasil jadi juara dunia di musim 2024 ini, karena keduanya itu di depak nih dari Ducati. Betul. Padahal biar nomor 1 pindah ke pabrikan lain gitu kan. Betul. Padahal dua pembalap ini nih salah dua yang paling bagus di Ducati gitu kan, Dam ya. Betul. Selalu papan depan ya, walaupun Enea nggak sekonsisten Jorge Martin, tapi tetap di barisan depan mereka berdua ini. Betul banget. Nah, ini foto Pecco dan juga Martin. Ya. Mereka itu sebenarnya ya mereka mempertarungkan juara dunia musim ini, tapi sebenarnya mereka berteman tuh udah lama banget dari Moto3. Ya. Moto3 dulu pakai motornya Mahindra, kalau kalian ingat itu motor India, pelan banget dah kalau lurusan tuh. Mahindra. Tapi ya mungkin skillnya diasah di situ kali ya. Iya, terbiasa motor yang pelan lurus tadi ya, jadi akhirnya mereka berdua dinobatkan menjadi juara dunia saat ini. Ya. Tentunya dengan Pecco 2 kali juara dunia, 3 kali kalau hitung sama Moto2, lalu juga Martin juga juara dunia MotoGP. Memang layak lah mereka. Ya, dua-duanya sih layak, tapi tahun ini yang layak memang Jorge Martin ya. Karena konsistensinya ya, walaupun Pecco Bagnaia mengoleksi lebih banyak kemenangan ini banyak hanya 5 orang yang bisa 11 kali menang dalam satu musim ya. Salah satunya Pecco Bagnaia. Luar biasa. Nambah rekor lagi. Kalau sekali lagi mungkin nyamain Marquez ya. Ya 13 kali. Marquez sih 14 ya. 13 ya. Lebih banyak lagi itu emang lebih banyak. Oke, kalau begitu gimana nih ngelihat tadi sudah Jorge Martin. Apa ada tambahan gak kira-kira hal yang menarik dari Jorge Martin ini sendiri menjuarai musim ini? Aku cuma penasaran aja di tes Catalunya tes. Sebenarnya hari ini udah mulai kan ya? Udah mulai tes. Hari ini saat video ini tayang tuh harusnya Catalunya udah mulai tes. Aku pengen lihat performa Aprilia di tangan Martin. Walaupun nggak bisa dilihat detail juga ya, karena Aprilia di Catalunya bagus sih sebenarnya. Aku nggak tahu nanti kalau di sirkuit lain. Ya. Tapi mudah-mudahan gap di tahun depan tidak sejauh tahun ini ya, antara satu motor Ducati dengan motor pabrikan lain. Ya, kayak gimana ya ngelihatnya, karena di Ducati sendiri berarti menyisakan 3 motor yang untuk tahun 2025 ya, spek 2025 ya. GP25 ya ada 3 motor. Dan ya kalau misalnya gapnya terlalu jauh, berarti cuma 3 pembalap ini aja yang bisa perform dengan baik. Tapi kita nggak tahu gimana Dija ya. Aku yakin bisa lah, walaupun nggak dekat-dekat banget, tapi papan depan mungkin kalau memang GP25-nya sangat jauh dibanding motor lain ya. Ya. Kalau enggak ya pertarungannya Pecco Marquez ntar. Tapi aku yakin pasti kalau Martin dengan Aprilia bisa perform, pasti dia selebrasinya hasta la vista baby. Baby. Ya. Ya seru sih kalau ngelihat tiba-tiba dia cocok ya dengan motornya. Dan juga
Enea kita nggak tahu Enea juga nanti di KTM bagaimana. Ya kita lihatlah nanti musim depan apakah ada improvement atau ya lebih rapat gitulah ya. Ya semoga aja ya rapat ya. Kalau tiba-tiba cuma Peko dan Marquez ya udah berarti emang ya udah. Ya berarti udah kurang seru gitu. Semoga sih enggak, semoga tetap seru. Ya kalau begitu langsung aja deh kita ke topik pembahasan yang menjadi formalitas kita ya, yaitu balapan sprint. Nah, oke, kita bahas dari sprint dulu. Walaupun kita udah tahu lah yang menang siapa lah ya. Iya, tapi kita mau sedikit bahas tentang sprint race nih di mana Francesco Bagnaia sebenarnya berhasil memperkecil keadaan saat itu ya Dam ya. Betul. Pecco Bagnaia pertama, Bastianini kedua, Martin ketiga, Espargaro 4, Marquez 5, Morbidelli 6, Marc Marquez 7, Bezzecchi 8, Brad Binder 9. Ini masih ada harapan setelah sprint untuk Pecco Bagnaia karena Bastianini ini mampu merebut posisi 2 ya bukan Omaldi ya dari lap terakhir di tikungan kelima itu. Iya. Cukup sensasional lah untuk Bastianini. Tapi geleng-geleng udah Martin itu. Iya. Tapi walaupun ya nggak berarti apa-apa untuk keduanya sebenarnya sih. Ya, karena tapi kecuali Enea ya, Enea memperebutkan posisi pertama sih, posisi ketiga maksudnya dengan Marc Marquez. Betul. Di saat itu sih berpengaruh, tapi setelah kita lihat sekarang nggak ngaruh-ngaruh amatnya hasil sprint kayaknya. Iya, betul. Dan ini sedikit foto-foto ya kita tampilkan untuk balapan sprint di mana nih keempat. Ini startnya nih. Startnya Enea tumben banget. Kalau Enea bisa kayak gini tiap balap sih juara dunia sih aku yakin. Iya, pertarungannya lebih ketat lagi ya. Betul, karena Enea kan startnya selalu jelek atau kualifikasi selalu jelek. Iya, hampir jarang nih kita lihat Enea langsung ke depan kayak gini walaupun start dari ke-8 kan. Iya. Ini 2 orang sakit hati yang pindah nih akhirnya ya. Ya. Bersama 2 orang yang masih di Ducati belakang. Ya, itu ada Enea langsung dari posisi 8 ke posisi 1 di belokan pertama. Lalu Pecco, Martin, Marquez harus ada sedikit kontak dengan Acosta. Lalu Bastianini ini di tikungan ketiga itu disusul oleh Pecco. Lalu akhirnya Bastianini dan juga Martin battle sampai akhir balapan. Sampai akhir hayatnya. Sampai akhir musim berarti ya. Ini kan udah balapan terakhir. Betul. Nah ini dia nih battle-nya nih. Tuh, ini tikungan ke-5 bukan ya? Betul ya 5 ya? Overtake-nya sih di tikungan ke-5. Ini tikungan yang dimana shoulder down-nya Martin menjadi khas banget di sini. Betul, ciri khas tikungan ke-5 Katalunya memang lean angle-nya itu yang paling rebah lah ya dibanding tikungan-tikungan lain. Tapi mungkin Jorge Martin yang lebih rebah lagi ya karena dia tidur gitu di Nah, di sprint sendiri ada cukup menarik ini Dam, di mana ada foto seorang Alex Espargaro ya menggunakan motor lamanya. Ini saat sudah selesai sprint dia finish posisi ke-4 ya. Finish posisi 4 lalu dia selebrasi mengingat awal mula dia ada di paddock di Grid MotoGP yaitu waktu tahun 2005 dia waktu itu belum Moto3 namanya masih 125cc ya. 125cc. Ini motor yang digunakan Alex Espargaro pada musim 2005 kelas 125cc. Gila, ini masih nyala motornya ya jelas sih namanya masih nyala ya. Motor jadul juga nyala kalau diisi bahan bakar. Betul. Walaupun ini sih ya bagus untuk media dan entertainment, keren sih, nostalgic banget kemarin ya. Ya betul. Lalu dia tukeran kan sama test rider Aprilia yang bawa motornya dia sampai pit. Ya. Sama kayak musim lalu tuh musim ini, tapi dia tukerannya sama Vinales kemarin. Nah, sekarang dia tukeran sama motor lamanya nih. Di track yang sama ya kemarin ini. Betul, berarti udah berapa tahun tuh? 19 tahun ya. Espargaro ada berkarir di MotoGP ini. Ya walaupun dia kadang jadi jagoan ya mukulin orang ya biasanya ya. Ya dia main hakim sendiri ya supaya. Tapi
Ya patut kita apresiasi lah untuk seluruh pencapaian Alex Espargaro selama berkarir di Grid MotoGP ini ya. Iya, betul banget nih. Oke, cukup mengenangnya. Kita langsung aja ke balapan hari Minggu nih, Dam. Langsung di balapan hari Minggu penentuan ya. Penentuannya. Waktu saat itu penentuan. Walaupun kita udah tahu nih sekarang. Ini dia hasil balapan dari hari Minggu. Hari Minggu. Katalunya. Betul, ada Pecco pertama, lalu Marc Marquez kedua, Jorge Martin ketiga, Alex Marquez keempat, Alex Espargaro kelima, Brad Binder keenam, Bastianini ketujuh, Morbidelli posisi ke-8, Bezzecchi 9, dan juga Pedro Acosta posisi 10. Iya. Pecco sih melakukan semua hal yang dia bisa untuk tetap mempunyai peluang menjadi juara dunia ya. Betul. Tapi karena gapnya sudah terlalu jauh, ya tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Pecco kecuali dia mau main kasar atau main kotor. Tapi dia cukup fair kemarin, ya fair banget lah sebenarnya ya, karena nggak mengganggu siapapun sebenarnya kan. Karena ya dia sendiri juga nggak pengen ada kejuaraan yang seperti itu sih ngomongnya ya. Jadi ya sebagai olahragawan yang sportif, dia melakukan apa yang dia bisa aja. Betul. Dan ini hasil terbaiknya nih. Ya, Marc Marquez posisi kedua, nggak ada overtake sama sekali untuk posisi pertama. Martin juga posisi ketiga, nggak ada. Tapi tampaknya emang Jorge Martin main aman aja ya, dia nggak nge-push seagresif senormalnya Martin. Mungkin seandainya Jorge Martin yang ngejar titel lebih brutal ya harusnya. Apalagi dia kan bannya pakai medium, sementara Pecco dan Marc pakai soft. Jadi sebenarnya kalau mau nge-push, Martin bisa tuh di akhir-akhir. Betul, dia cuma lebih ngejaga ritme balap antara depan ke belakang aja ya, jadi biar nggak terlalu dekat. Betul. Alex Marquez juga ketahan sama Espargaro kan. Espargaro kan ngejagain Martin tuh kemarin tuh ya. Betul. Kalau kita baca-baca artikel ya. Jadi sebenarnya kalau secara balapan main race-nya nilainya paling berapa ya? 6 kali ya. Iya, biasa banget ini Biasa banget, nggak ada yang spektakuler gitu. Iya, kalau 6 malah kebagusan masih mungkin ya. 5 lah. Karena ya kita nonton kemarin seru karena perebutan gelar juara aja, tapi balapannya sendiri sih nggak yang spektakuler banget sebenarnya. Ya, masih lebih seru Sepang ya. Ya betul. Itu brutal itu Atau kalau antara yang kemarin Catalunya masih lebih seru sprint ya daripada race-nya. Masih ada tikung menikung nih di sampai lap terakhir. Betul. Oke, kalau gitu kita ada foto selanjutnya. Oke, ini sedikit ini tadi ya. Gak apa-apa. Nah ini sedikit foto. Ya ini ya kita recap sedikit hasil dari main race. Ini adalah saat startnya. Ya ada terlalu banyak perubahan. Bastianini juga nggak bisa naik langsung posisi 1 atau 2 kayak di sprint. Jadi anti klimaks lah nih bahasa paling sering kita pakai anti klimaks nih. Betul. Untuk balapan-balapan kayak gini. Iya, ya karena main aman juga sih, udah nggak ada yang perlu terlalu dipertaruhkan ya. Kalau takutnya malah jatuh, rugi bandar nih. Betul. Nah ini detik-detik dia melewati garis finish di lap terakhir. Dan ini juga tidak membuat gap terlalu banyak ya ini, tapi Jorge Martin cukup baik di hasil akhirnya. Dimana Jorge Martin mengumpulkan 508 nih, satu-satunya yang mencapai 500 banyak banget ya, 508 poin, selisih 10 poin dengan Pecco Bagnaia di 498 poin. Hanya 10 poin, tapi karena sudah tidak ada balapan lagi ya udah selesai. Lalu Marc Marquez akhirnya menempati posisi ketiga di depan Bastianini yang harus posisi keempat. Lalu pertandingan duo KTM ini dimenangkan oleh Brad Binder akhirnya. Walaupun kalau menurut aku secara performa lebih layak Acosta, tapi secara konsistensi memang lebih layak Binder. Ini persis berarti kayak Martin dan juga Pecco kan? Secara performa jauh lebih Bagnaia sebenarnya. Ya. Daripada Martin nih.
Tapi secara konsistensi Martin jauh lebih konsisten. Ya begitu juga Brad Binder dan Acosta. Betul, mirip. Ya. Lalu sebenarnya untuk pertandingan perebutan posisi 5 ada Vinales, cuma Vinales kemarin ya kita nggak tahu kemana lah dia lah ya. Iya. Sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk top 5, cuma kemarin posisi 14 kalau nggak salah. Turu kayaknya udah nggak semangat lagi ya buat balapan. Udah nggak semangat ya. Lalu Alex Marquez ke-8, Morbidelli ke-9. Morbidelli menyusul Fabio Di Giannantonio yang absen di 2 seri terakhir. Betul. Tapi kalau kita lihat selisih poin, ini kan ada 10 poin selisihnya. Ya. Kalau Peko kemarin nggak crash di Sepang, selisihnya pun hanya 9 kan, tidak nyampe 10 kan. Iya. Kalau Peko nggak crash tapi tetap posisi 2 di sprint race Sepang, selisihnya tetap lebih tinggi Martin dibanding Peko. Peko ya. Betul. Yang berarti 1 poin itu lebih sangat berharga nih. Iya. Dan 1 poin itu aku yakin adanya di Misano saat dia salah ganti ban itu ya. Iya. Yang penting dia finish aja. Iya, seandainya itu terjadi tuh sebenarnya lebih seru kayaknya ya. Iya. Mungkin tapi battle hari ini mungkin nggak kayak gini juga kali ini boring lah istilahnya, kita bisa bilang ini ya biasa aja lah balapannya. Mungkin kalau itu terjadi balapan hari ini bakal gila-gilaan. Iya, betul. Ya kita harus apresiasi dengan pencapaian Jorge Martin, tapi kita juga nggak boleh bohong sama kita sendiri. Balapan kemarin nggak seru sih sebenarnya. Ya menjadi bagus karena ini perjuangan dari seorang Martin yang berhasil menjadi juara dunia ya dengan motor Ducati di kontrak terakhir, tahun terakhirnya gitu. Ya, di tahun terakhir menggunakan Ducati. Ya bagus lah buat Jorge Martin dan kita semua lagi. Kita nggak main judi ya, jadi kita nggak bagus, nggak menang-menang amat. Dan kita juga nggak pernah menang pizza sama sekali ya sampai sekarang. Karena nggak ada prediksi yang sama sekali berhasil masuk sekalinya. Prediksinya salah semua. Kira-kira ini ternyata beda. Udah dibedain dikit ternyata malah lempeng-lempeng aja yang menang. Berarti musim tahun 2024 ini resmi berakhir. Betul. Martin resmi menjadi juara dunia musim 2024. Kita langsung habis ini ada winter test menggunakan motor musim 2025, itu cukup menarik. Ya. Untuk melihat yang menarik itu aku mau lihat sebenarnya bagaimana motor lain dibandingkan dengan Ducati gitu sih. Ya betul, sama sih, pengen banget melihat gimana perkembangan motor Honda, Yamaha dan lain-lainnya ya. Terlebih dua motor ini karena dua ini yang paling jeblok nih bisa dibilang. Paling belangsak lah ya. Kasihan ngelihatnya. ya gitu deh. Mati walaupun segan hidup secara realistis sih 2026 sih untuk mereka berdua ya. Ya betul. 2026, 2027 sekalian nanti. Ya atau 2030 mungkin baru bisa, kita nggak tahu. Ya. Kita lihat nanti. Setelah tes. Ya. Oke, ada tambahan Dam kira-kira untuk hari ini di mana Jorge Martin menjadi juara dunia? Aku cuma mau bilang Vamos Jorge, hasta la vista. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sudah nontonin kita sejak awal. Mungkin kita mulainya nggak di awal musim banget, ke pertengahan musim, tapi kita senang banget nih kita bisa ada rubrik podcast kayak gini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lanjut lagi ya Dam ya untuk podcast MotoGP-nya. Betul, ini podcast pamungkas di MotoGP musim ini ya. Ya. Yang bukan dalam format berita atau info-info, ini podcast terakhir yang membahas balap. Mudah-mudahan kalau kalian suka kita akan bikin lanjutannya tahun depan, tapi tergantung dari respon kalian. Iya betul banget. Yang jelas terima kasih banyak nih untuk sponsor-sponsor kita yang selalu mendukung kita. Ada Robas App, ada Pizza Delivery. Terima kasih juga untuk rekan kita, ada Sim Station dan juga Speedway Sim Racing Lounge yang dari tadi lalu lalang di bawah juga. Betul. Jelas jangan lupa nih teman-teman dukung kita dengan cara yang mudah. Like aja video ini, dislike lah kalau kalian gak suka, subscribe channel Republic of Speed Podcast. Ya.
Dah, apalagi ya? Nggak ada lagi ya. Yang jelas itu aja. Tunggu berita-berita kita tentang winter test nanti yang akan datang. Betul. Untuk Katalunya kayaknya cukup ya. Cukup. Nggak ada tambahan lagi. Udah, yang jelas Vamos Jorge Martin dan hasta la vista, baby. Bye bye.